Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fardan Widana. Nama saya Kenji Putra Syabana. Nama saya Fauzan Toguna Siregar. Kami dari kelas R3W dan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penggajian karyawan menggunakan NetBeans dan XAMPP atau PHP MyAdmin. Baiklah, karena di kelompok saya itu program penggajian karyawan, maka cara yang pertama itu kita harus membuat GUI. Nah, cara membuat GUI itu yang pertama kita buka NetBeans, lalu nanti nongol seperti ini atau Gframe. Nah, kalau sudah nongol Gframe ya, maka kita sesuaikan ukuran itu sesuai keinginan kita yang ingin buat. Nah, kalau sudah Gframe kita buat, maka kita akan menambahkan panel. Nah, panel ini gunanya untuk merapikan background. Nah, kalau di sini saya menggunakan dua panel. Yang pertama itu ada panel di tempat pemasukan dan yang kedua itu ada di panel atau tempat pengurangan. Nah, kalau sudah kita membuat panel, maka selanjutnya itu kita tambahkan label. Nah, label ini gunanya untuk apa? Nah, label ini gunanya untuk kalau di program saya itu seperti kayak nick, nama, tanggal lahir, pemasukan, gaji pokok, tunjangan, lembur, pengurangan BPJS, pajak, dan gaji bersih. Nah, setelah kita sudah tambahkan label, maka kita tambahkan text field. Nah, text field ini gunanya untuk menampilkan isi yang kita sudah buat, ya kan? Nah, text field ini saya taruh di samping label karena agar sesuai aja gitu. Jadi kan label itu nick, nah sampingnya kita isi misalkan nicknya berapa. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tambahkan text field, maka kita akan tambahkan yang ada di jenis kelamin ini, yaitu adalah button group. Nah, button group ini adalah gunanya untuk memilih gender. Nah, jenis kelamin itu kan ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, maka kita tambahkan di sini adalah button group. Nah, button group ini kita bikin dua, yang satu untuk laki-laki dan yang satu untuk perempuan. Nah, kalau udah kita tambahkan button groupnya, lalu kita akan tambahkan push button. Nah, push button ini adalah tombol untuk menekan. Nah, di sini saya gunakan ada 3, ya kan? Nah, ini adalah tombol push button. 1, 2, 3. Nah, di sini push button-nya itu untuk menghitung, membersihkan, dan menyimpan. Nah, kalau sudah kita tambahkan tombol push button, nah maka yang terakhir itu kita tambahkan text area. Nah, text area ini adalah untuk menampilkan hasil yang sudah kita isi. Jadi keseluruhannya nanti kalau sudah kita isi dan hitung, maka text area ini gunanya untuk menampilkan outputnya gitu. Nah, kalau sudah kita terapkan dan kita sudah rapikan sesuai keinginan kita, maka langkah selanjutnya itu text fieldnya ini kita ubah namanya. Nah, karena label ini kita ganti menjadi nick, maka text fieldnya saya rubah menjadi nick.txt. Nah, caranya tuh kita klik kanan, change variable name. Nah, keluarkan nick.txt. Nah, untuk nama saya ubah menjadi name.txt. Untuk tanggal lahir saya rubah menjadi date.txt. Nah, untuk pemasukan, nah di sini itu saya rubah menjadi total income.txt. Untuk gaji pokok itu saya ganti menjadi basic salary.txt. Untuk tunjangan saya ganti menjadi allowance.txt. Nah, untuk lembur itu saya ganti menjadi overtime.txt. Nah, untuk pengurangan itu saya ganti menjadi total spending.txt. Untuk BPJS tetap sama, nama BPJS hanya ditambahin TXT saja. Nah, untuk pajak situ adalah tax.txt. Nah, yang terakhir itu adalah gaji bersih. Nah, gaji bersih itu saya rubah menjadi net salary.txt. Oke, kalau sudah text fieldnya kita ubah, maka selanjutnya itu adalah yang saya ubah adalah tombol button group. Nah, tombol button group itu kalau kalian ingat, nah itu adalah untuk gender. Nah, di sini kan karena ada dua gender, laki-laki dan perempuan, maka tombol ini saya change name menjadi, kalau untuk laki-laki itu saya ganti menjadi
male button. Nah, untuk perempuannya itu adalah female button. Nah, maka selanjutnya yang kita ubah adalah tombol push button. Nah, tombol push button yang saya gunakan ada 3. Nah, yang pertama itu adalah tombol simpan, yang dimana nanti saya rubah menjadi simpan txt. Nah, untuk yang tengah ini adalah tombol hapus. Nah, di sini saya rubah menjadi hapus txt. Nah, tombol yang ketiga itu adalah tombol hitung. Nah, di sini saya ganti menjadi count button. Lalu kotak putih yang besar ini atau text area ini kita rubah menjadi output txt. Nah, yang ini. Kalau sudah kita rubah dan kita sudah rapikan sesuai keinginan kita, maka selanjutnya itu kita ke source. Kenapa? Karena source ini adalah untuk menampilkan codingan GUI kita. Di sini pertama itu ada codingan aktif atau codingan untuk mengaktifkan kolom-kolom putih ini agar bisa terisi nantinya. Lalu yang kedua itu ada codingan kosong atau codingan untuk membersihkan. Codingan itu adalah untuk membersihkan kolom putih ini apabila sudah terisi. Tetapi codingan untuk membersihkan ini ada tambahannya, yaitu yang ini. Nah, codingan untuk membersihkan ini adalah untuk memanggil codingan yang membersihkan yang di atas. Kenapa? Karena kalau kolom-kolom putih ini sudah terisi semuanya, nanti codingan tersebut yang membersihkan yang tadi itu gunanya untuk membersihkan secara keseluruhan kolom-kolom putih ini apabila sudah terisi. Seperti itu. Oke, jadi ini codingan untuk menampilkan notifikasi error. Yang ini untuk menampilkan notifikasi error ketika tidak mengisi nick dan nama. Yang ini untuk menampilkan notifikasi jika jenis kelamin tidak dipilih. Yang ini untuk menampilkan notifikasi error saat tanggal lahir belum diisi. Yang ini untuk menampilkan notifikasi error saat gaji atau tunjangan belum diisi. Yang ini untuk memunculkan notifikasi error saat BPJS atau pajak belum diisi. Ini adalah variabel-variabel yang kita butuhkan untuk dihitung nanti. Dan ini adalah rumus untuk mencari total pemasukan saat tidak ada lembur. Nah, ini adalah rumus untuk mencari total pemasukan ketika ada lembur. Nah, ini untuk mencari total pengeluaran. Ini untuk mencari gaji bersih. Nah, ini adalah codingan untuk memanggil hasil dari yang kita cari ke dalam text area. Nah, string SQL ini adalah untuk menyimpan hasil dari perhitungan yang kita cari ke dalam database. Nah, ini adalah variabel yang akan kita masukkan ke dalam database. Nah, Jobsion adalah untuk menampilkan notifikasi kalau data sudah berhasil disimpan. Nah, kalau kosong adalah membersihkan kolom-kolom yang ada di desain. Terakhir, catch adalah untuk memunculkan notifikasi jika ada data yang gagal. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan koneksi. Di sini sudah ada codingan koneksinya. Ini codingan URL itu untuk menghubungkan codingan ini ke database. Terus ada user dan password itu untuk mengakses database, dan register driver ini untuk mendaftarkan driver MySQL JDBC.
untuk codingan koneksi ini untuk membuat koneksi database menggunakan URL, nama pengguna, dan kata sandi yang disediakan. Nah, untuk catch sampai dengan koneksi error ini, jika ada kesalahan nanti akan muncul notifikasi error. Dan untuk metode untuk codingan koneksi ini, codingan ini mengembalikan koneksi database yang dibuat. Oke, di sini saya akan mengeran codingannya ini untuk hasil outputnya yang sudah kita buat. Dan di sini kita bisa memasukkan nicknya dengan npm ya. Nah, di sini namanya, di sini juga pakai nama saya saja. Karena ini kita buat percobaan, jadi kita nggak usah panjang-panjang. Nah, ini untuk tombol jenis kelamin. Nah, ini untuk tanggal lahir. Nah, di sini sini untuk memasukkan gaji pokok, jangan dan lain-lain. Kita bisa pakai, di sini saya pakai 5 juta. Ini terserah ya, terserah kalian mau pakai berapa aja. Di sini tunjangan saya kasih ke 1 juta. Nah, lemburnya 80. Sini BPJS kita kasih 75.000. Untuk pajaknya kita kasih 100.000. Nah, kita pencet tombol hitung, keluar. Nah, untuk menyimpan ini ke database, tinggal kita pencet simpan dan data berhasil disimpan. Oke, kita lihat di localhost. Sabar, kita refresh. Masuk ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, arigato. Jangan lupa